ataupun 1 rakaat tetap disunatkan untuk membaca surat. Walayat jaru, kemudian cara membacanya, walayat jaru lan orang banteraken sopo masbuk bikiroatihi kelawan wacane masbuk fil akhirotaini ing dalam rakaat akhir loro. Hanya diucapkan pelan. Batasannya dulu sudah disebutkan, mengucapkan yang pelan itu apabila diri sendiri masih bisa mendengarkan, tidak sampai kepada orang lain. Sudah dihukumi keras apabila orang yang ada di dekatnya itu sudah bisa mendengar. Walau atrokahu, lamun nemu sapa masbuk ing imam fi saniyati subhi ing dalam rakaat kaping pindhone salat subuh. Ini misalnya rakaat pertama ketinggalan, kemudian bisa menyusul pada rakaat kedua, baca Fatihah sudah cukup, kemudian rukuk juga, iktidal juga diikuti. Awil idi utawa salat id, yang mana salat id itu takbirnya tidak sama. Berarti rakaat pertama ketinggalan yang 7 takbiran, yang ditemukan pada saat rakaat kedua 5 takbiran. Konata, kalau dalam keadaan demikian yang ditemukan, konata mongko donga kunut sapa masbuk ma'ahu sartani imam. Jadi yang pertama tadi, imam ruku' iktidal membaca kunut karena kedudukannya sebagai makmum masbuk, maka dia pun juga demikian konata, walaupun itu rakaat yang pertama baginya. Wa kabbaro lan takbir sapa makmum masbuk ma'ahu sartani imam khamsan kelawan ping 5. Ini apabila untuk sholat id. Jadi ketinggalan 1 rakaat, imamnya sudah takbir 5 kali, makmumnya juga sama, tidak usah takbir 7 kali sendirian, tidak usah. Karena saya tertinggal, seharusnya rakaat pertama 7 kali, imamnya 5 kali tambah 2 kali, tidak perlu. Jadi cukup tetap takbir 5 kali. Kemudian untuk rakaat kedua, wakon hatalan donga kunut sapa masbuk fi saniyatihi ing dalam rakaat kaping pindhone masbuk. Jadi imamnya salam, kemudian makmumnya berdiri membaca Fatihah, rukuk, iktidal. Iktidal di sini juga tetap disunatkan membaca kunut. Jadi membaca kunutnya 2 kali. Yang pertama mengikuti imam pada saat rakaat pertama, dan yang kedua membaca sendiri karena tempatnya kunut adalah rakaat terakhir dari sholat subuh. Fi saniyatihi ing dalam rakaat kaping pindhone masbuk. Kalau sholat id setelah imamnya salam, makmumnya juga tetap sama berdiri. Wa kabbaro lan takbir sapa masbuk fiha ing dalem saniyah khamsan kelawan ping 5 lasab'an ora kelawan ping 7. Untuk sholat id itu juga sama, walaupun tadi pada rakaat pertama hanya takbir 5 kali, tapi itu sudah cukup karena sudah ditanggung oleh imam. Fatihah saja ditanggung, apalagi hanya takbir, sangat ditanggung. Makanya rakaat kedua tidak perlu takbir ke 7 kali, tapi cukup takbir 5 kali karena memang tempatnya rakaat kedua itu takbirnya 5 kali. Ini yang harus dikerjakan pada saat kita menjadi makmum masbuk. Babu kaifiyati sholatil musafiri, utawi kikubab mertelakaken carane sholate wong kang lelungan. Jadi cara jamaah sudah selesai, kemudian di sini pembahasannya cara sholat bagi musafir. Karena musafir mendapat keringanan dalam hal mengerjakan sholat. Tetap harus mengerjakan, tapi ada keringanan. Qasron kelawan qasor wajam'an lan kelawan jamak. Qasor itu meringkas sholat. Jadi yang 4 rakaat
dirubah menjadi 2. Kemudian kalau jamak itu mengumpulkan 2 sholat zuhur dengan asar bisa dikumpulkan menjadi 1 waktu. Itu namanya jamak. Jadi beda antara qashar dengan jamak, tidak harus sama. Seandainya kita mau menjamak tanpa qashar boleh. Jadi sholat zuhur dikerjakan pada saat sholat asar, mengerjakannya 4 rakaat boleh. Tidak harus qashar, tidak harus 2 rakaat. Demikian pula sebaliknya, tidak menjamak, sholatnya tepat waktu, tetapi di qashar, diringkas 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Waktunya tetap sholat zuhur, waktu sholat zuhur. Nanti asar juga tetap pada waktu sholat asar, kita menjalankan 2 rakaat boleh. Jadi beda, qashar dan jamak itu bukan satu paket yang harus dikerjakan bersama-sama, tapi bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Digabung juga bisa, jamak saja bisa, qashar saja juga bisa. Wayat ba'uhu lan anut ing jamak bisafar apa jam'ul mukimi jamake wong kang mukim bil matori sebab udan. Kemudian ini juga diikutkan seperti jamaknya orang yang bepergian apabila jamak sholatnya disebabkan karena hujan. Apa boleh? Boleh. Jadi karena hujan lebat kemudian sholatnya dijamak, dijadikan 1 waktu boleh. Tapi qashar tidak boleh. Misalnya kita sholat zuhur berjamaah, keadaan hujan lebat, tidak karu-karuan. Diperkirakan setelah sholat zuhur nanti pulang basah, akan kembali lagi pada saat sholat asar tidak memungkinkan misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini bisa dilakukan sholat jamak secara berjamaah. Jadi sholat jamaknya harus berjamaah kalau penyebabnya adalah bil matori. Wayat ba'uhu lan manut ing jam'ul qasri apa jam'ul mukimi jamake wong kang mukim bil matori sebab udan. Tapi caranya demikian, harus dengan cara berjamaah. Sholat zuhur dan sholat asar selesai dijamak, kemudian pulang. Kalaupun nanti sudah terang, jadi tidak ada alasan sulit untuk pergi ke masjid, tapi karena sudah dilakukan sholat jamak, maka sholat asarnya juga sudah tidak perlu dikerjakan lagi. Ya juzu wenang lil musafiri kedue wong kang lelungan. Safaron kelawan lunga tawilan kang adoh apa safar, mubahan tur kang mubah apa safar, yakni ngarepaken sapa musannaf jaizan ing safar kang wenang. Wa ing kuriha senajan den sengiti apa safar kasafaril wahidi kaya dene lungane wong kang ijen awil isnaini utawa wong loro apa qasru dhuhri ngosor salat duhur, ngringkes salat duhur, wal asri lan salat asar, wal isai lan salat isya, rakaataini kelawan 2 rakaat. Ini yang diperbolehkan qashar, juga termasuk jamak. Bagi orang yang bepergian dengan syarat perginya itu adalah bepergian yang jauh, misalnya kalau dari sini dari Tulungagung sampai ke Surabaya misalnya, itu sudah termasuk safar yang tawil, dan disyaratkan pula bepergiannya adalah bepergian yang mubah, minimal mubah. Syukur-syukur kalau bepergiannya karena sunat ataupun bepergian karena wajib. Bagi orang yang demikian ini diperbolehkan mengqashar sholat. Jadi persyaratannya adalah perjalanan yang jauh dan perjalanan yang mubah. Apa ada yang tidak mubah? Ada. Yang haram ada. Makanya
pergi itu juga macam-macam hukumnya. Ada yang sunat,